Halo guys, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai Organisasi International Chamber of Commerce. Happy watching! Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama saya sendiri Brigita Manopo, yang kedua Solivia Rompis, yang ketiga Priscilia Worung, yang keempat Felicia Manoa, yang kelima Deisti Areros, dan yang keenam Mika Rumajid. Apa itu Organisasi International Chamber of Commerce atau ICC? International Chamber of Commerce atau dengan kata lain ICC berpusat di Paris, Prancis. Organisasi yang beranggotakan lebih dari 6 juta orang dari berbagai negara di seluruh dunia yang bertugas mewakili dan membantu menetapkan peraturan yang memengaruhi dan mengatur kepentingan individu dan organisasi di setiap bagian perusahaan swasta. Selain itu, International Chamber of Commerce atau ICC merupakan sebuah organisasi nirlaba internasional yang bekerja mempromosikan dan mendukung perdagangan global dan globalisasi. Berperan sebagai perwakilan sejumlah bisnis dunia dalam ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi, pembuatan lowongan kerja, dan kemakmuran. Sebagai sebuah organisasi global terdiri dari negara anggota, badan ini membantu pembangunan global pada masalah bisnis. ICC memiliki akses langsung ke pemerintah nasional di seluruh dunia melalui komite nasionalnya. Latar belakang lahirnya ICC atau International Chamber of Commerce yaitu adanya keyakinan bahwa perdagangan merupakan kekuatan untuk perdamaian yang berasal dari pendiri International Chamber of Commerce atau ICC yang dikenal sebagai pedagang perdamaian. Mereka percaya hubungan komersial yang kuat dapat mengurangi kemungkinannya perang. ICC didirikan pada tahun 1919 setelah Perang Dunia yang Pertama untuk menciptakan aturan yang mendukung perdagangan internasional dan mencegah adanya konflik. ICC didirikan untuk mengatur perdagangan internasional, investasi, dan juga kerjasama ekonomi. Tujuan utama daripada ICC ini sendiri adalah untuk membuka pasar bagi barang dan juga jasa, serta mendukung arus bebas pendapatan. Pendiri ICC termasuk pengusaha dari berbagai negara seperti Belgia, Inggris, Italia, Prancis, dan tentunya adanya Amerika Serikat, menyadari bahwa untuk mencegah konflik di masa depan diperlukan kerangka kerja yang jelas untuk mendukung perdagangan antar negara. Nah, sejak saat itu ICC telah menjadi organisasi penting dalam perdagangan global dengan lebih daripada 140 negara anggota dan kontribusi dalam pembuatan kebijakan serta penyelesaian sengketa melalui lembaga yang terkait. Tugas dari International Chamber of Commerce atau ICC adalah tugas yang pertama, perwakilan bisnis global. ICC berfungsi sebagai perwakilan bagi berbagai bisnis di seluruh dunia dalam ekonomi global, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kemakmuran. Tugas yang kedua, penyelesaian sengketa. Melalui ICC, International Court of Arbitration, organisasi ini menyediakan forum untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi internasional. Tugas yang ketiga, pengembangan kebijakan. ICC berperan dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi dunia bisnis, memberikan pandangan kepada pemerintah dan organisasi internasional mengenai isu-isu penting dalam perdagangan global. Fungsi dari International Chamber of Commerce atau ICC adalah fungsi yang pertama, promosi perdagangan. ICC memfasilitasi pembukaan pasar untuk barang dan jasa, serta mendukung aliran bebas modal di seluruh dunia. Fungsi yang kedua, standarisasi hukum perdagangan. ICC mengembangkan aturan seperti Incoterms atau International Commercial Terms yang mengatur hak dan kewajiban antara eksportir dan importir, serta meminimalkan risiko kesalahpahaman dalam transaksi internasional. Fungsi yang ketiga, pelatihan dan edukasi. ICC menyediakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perdagangan internasional, termasuk teknik penyusunan kontrak dan pemahaman hukum dagang. Fungsi yang keempat, forum informasi. Sebagai platform untuk menyebarkan informasi dan kebijakan terkait hukum dagang internasional, ICC membantu pengusaha memahami peraturan yang berlaku di berbagai negara. Dengan berbagai tugas dan fungsi ini, ICC berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global dan memfasilitasi interaksi antara bisnis di tingkat internasional. Struktur organisasi ICC atau International Chamber of Commerce.
Yang pertama yaitu Chairmanship and Secretary General. Tanggung jawabnya yaitu merumuskan usulan strategi, kebijakan, dan program aksi ICC untuk ditetapkan oleh Dewan Eksekutif dan mengusulkan pemimpin Komite Dewan Eksekutif ICC untuk diangkat. Yang kedua yaitu ICC Executive Board. Tanggung jawabnya yaitu mengembangkan dan menerapkan strategi kebijakan dan program ICC serta mengawasi urusan keuangan ICC. Dalam ICC Executive Board terdapat beberapa komite, yaitu Komite Tata Kelola, Komite Keuangan, Badan Pengurus untuk Layanan Penyelesaian Sengketa, Komite Nominasi dan Sumber Daya Manusia, Komite Komisi Kebijakan, dan Komite Jaringan Global. Yang ketiga yaitu Governing Body for Dispute Resolution Service. Tanggung jawabnya yaitu yang pertama penyusunan rencana bisnis dan proposal kebijakan yang bertujuan untuk memajukan tujuan layanan penyelesaian sengketa ICC. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan setiap usulan yang mempunyai kepentingan strategis terkait dengan Mahkamah Arbitrase Internasional ICC yang telah disetujui secara final oleh Dewan Eksekutif ICC dan Dewan Dunia, termasuk penyusunan dan penerapan peraturan baru, perubahan biaya untuk pelayanan pengadilan arbitrase internasional, pembukaan cabang baru, atau hal-hal lain yang mungkin mempengaruhi profil atau aktivitas ICC secara keseluruhan. Yang keempat yaitu WCF Leadership. Tanggung jawabnya yaitu badan pengatur yang bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis dan pengembangan layanan dan aktivitas WCF. Pengaruh ICC dalam perdagangan internasional yaitu yang pertama, ICC berperan dalam penetapan aturan yang mengatur perdagangan internasional. ICC membuat kebijakan yang menjadi standar dan praktik dalam perdagangan global. Serangkaian aturan mengenai syarat-syarat atau aspek penting dalam perdagangan internasional disebut sebagai Incoterms atau International Commercial Terms. Dengan adanya Incoterms dapat menjadi terjemahan seragam sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam penafsiran terhadap syarat-syarat perdagangan internasional antara negara-negara yang berbeda. Hal ini bermanfaat untuk meminimalkan risiko sengketa dan meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi internasional. Yang kedua, ICC sebagai forum penyelesaian sengketa. ICC menyediakan mekanisme arbitrase sebagai penyelesaian sengketa perdagangan untuk menyelesaikan masalah. ICC membantu penyelesaian sengketa komersial internasional dan investasi. ICC memiliki peraturan arbitrase yang mengatur pengelolaan kasus yang dirujuk ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Maka, ICC berkontribusi pada stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan dagang internasional. Yang ketiga, ICC bekerja sama dengan lembaga pemerintah. ICC memiliki akses langsung ke pemerintah nasional di seluruh dunia melalui komite nasionalnya. ICC bekerja sama erat dengan sejumlah lembaga pemerintah seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan Group of 20. ICC memiliki status konsultatif tingkat tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya. Yang keempat, ICC berperan dalam pelatihan dan edukasi. ICC memberikan pelatihan dan pemberantasan kejahatan komersial, termasuk pemahaman tentang prosedur bea cukai. ICC juga berperan dalam memberikan pelatihan dan seminar tentang perdagangan internasional kepada anggotanya. Ini termasuk materi mengenai legalitas, termin pembayaran, dan kontrak, yang membantu pelaku bisnis memahami aspek-aspek penting dari perdagangan lintas batas. Kesimpulan, International Chamber of Commerce atau ICC adalah organisasi internasional yang berpusat di Paris, Prancis, dengan anggota dari berbagai negara di seluruh dunia. ICC didirikan pada tahun 1919 dengan keyakinan bahwa perdagangan dapat menjadi kekuatan untuk perdamaian. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan perdagangan global, mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemakmuran. Sebagai perwakilan bisnis global, ICC memiliki tugas utama seperti menyelesaikan sengketa melalui International Court of Arbitration, menetapkan kebijakan perdagangan internasional seperti Incoterms, serta bekerja sama dengan lembaga pemerintah internasional seperti WTO dan G20. Struktur organisasi ICC
terdiri dari Chairmanship, Secretary General, dan Executive Board yang mengawasi strategi dan pelaksanaan programnya. Selain itu, ICC juga berperan dalam memberikan pelatihan dan edukasi terkait perdagangan internasional, serta memfasilitasi kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif di tingkat global. Thank you for watching, guys!